Senang sekali keluarga Dhamma TV bahwa pada sore hari ini saya Hani Sonyaruri bisa menjumpai Anda dan keluarga di Sabtu malam minggu ini. Sebelum Anda berakhir pekan, kami persilahkan sampai 1 jam ke depan bersama-sama kita dalam acara Cermin. Tentu saja pada akhir minggu kali ini saya akan menggelar tema dengan yaitu pengendalian diri. Kadang-kadang kita manusia itu merasa tidak perlu mengendalikan diri karena toh yang kita lakukan hanya hal kecil-kecil. Tentu kadang tidak membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Ini hal yang kecil-kecil, tetapi apakah hal yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar apabila kita tidak selalu mengendalikan dari yang kecil. Terakhir di media massa kita sering melihat begitu ributnya, begitu hebohnya demo di Jakarta. Apakah di sini juga perlu adanya pengendalian diri antara pihak-pihak terkait? Baik, keluarga Dhamma TV. Tentu saja dalam tema pengendalian diri kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya juga ditemani oleh satu narasumber yang terpercaya, yaitu Yang Mulia Bante Dhammawijayu Mahatera. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat sore Bante. Selamat sore Bu Ani. Apa kabarnya? Ya, harus selalu baik. Ya harus ya, karena sebenarnya memang baik dan bahagia datangnya dari diri kita dari sendiri, pikiran kita masing-masing. Dari pikiran kita masing-masing. Baik, kita sore ini menggelar tema pengendalian diri, Bante. Kalau kadang-kadang manusia itu merasa yang kecil tidak perlu dikendalikan. Misalkan kalau kita harus belajar, kita masih asik dengan game-game ya. Anak-anak muda banyak sekali asik dengan game-game, tidak perlulah nanti saja belajar. Akhirnya kadang-kadang kita berlarut-larut, terlanjur senang, tidak bisa lagi melepaskan pada kemelekatan diri bersama game-game tadi. Apakah hal yang kecil-kecil ini ada kelanjutannya pada emosi-emosi yang lebih besar, Bante? Silahkan. Iya, para pemirsa yang berbahagia, pengendalian diri itu memang seharusnya dilatih oleh semua makhluk. Karena kehidupan kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Kalau kita masing-masing mengatakan bahwa tidak perlu, dan tidak perlu, dianggap semuanya kecil, dianggap semuanya itu kebiasaan yang sudah lumrah. Akhirnya, masyarakat kita tidak ada satupun yang mampu mengendalikan dirinya. Sehingga wajar terjadi yang di Jakarta. Karena masing-masing timbul emosi. Sehingga mereka melakukan tugas yang begitu sadisnya, temannya sendiri, saudaranya sendiri, dipukul, diinjak-injak sampai ada yang korban mati. Maka dari itu inilah sebagai petunjuk bahwa kurangnya pengendalian akibatnya membuat kesusahan dan beberapa keluarga, membuat masalah yang begitu banyak. Alangkah baiknya tiap-tiap manusia ini bisa mengendalikan matanya, bisa mengendalikan telinganya, bisa mengendalikan hidungnya, mulutnya, tingkah lakunya, bahkan mengendalikan pikiran. Siapapun yang terkendali keenam indranya ini dengan baik, mereka itulah sesungguhnya menjadi master di dalam dirinya sendiri yang mampu menguasai dirinya. Sehingga itu sumber kedamaian untuk pribadi dan membawa kebahagiaan untuk lingkungan semuanya. Iya. Bagus sekali Bante ya. Kelihatannya tadi Bante menyinggung padahal di sekolah kita cuma diajarkan panca indera atau 5 indera saja. Biasanya adalah mata, hidung, telinga, mulut dan alat perasa gitu ya, alat perasa gitu. Nah, tetapi tadi Bante mengatakan bahwa pikiran perlu juga dikendalikan.
pikiran kan hanya di dalam, Bante. Kan tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Jadi kenapa pikiran kan milik saya sendiri, kenapa harus dikendalikan juga? Monggo silahkan, Bante. Ya, maka dari itulah manusia tanpa mereka sadarin, kebanyakan tidak memahami dan tidak tahu bahwa sesungguhnya pikiran ini merupakan penggerak dari keenam indera ini. Maka dari itu siapapun yang mampu mengendalikan pikirannya dengan baik, mereka memiliki operator yang sangat-sangat canggih. Karena ini sebagai penggerak dari segala-galanya itu. Kalau ini operatornya ini tidak canggih, tidak pandai menggerakkan, menggunakan pikirannya itu, sehingga apapun masuk, dan akhirnya dia tidak mampu menyaring juga. Semuanya yang negatif, yang jelek, tetapi kenyataannya banyak negatifnya yang masuk daripada yang positifnya. Otomatis pikiran merupakan inti kehidupan bagi semua makhluk. Tidak bisa disangkal lagi. Barang siapa yang memahami pikiran adalah inti kehidupan tiap-tiap individu, mereka seharusnya lah melatih pengendalian pikiran, melatih dan melatih. Karena pikiran bisa dilatih. Gitu ya. Jadi keluarga Dhamma TV ternyata mengendalikan pikiran itu kelihatannya di sini sangat perlu, termasuk pengendalian awal ya, pengendalian diri tadi. Judulnya kita adalah pengendalian diri. Ternyata sebaiknya dikendalikan dulu dari pikiran. Padahal Bante, kadang kita tidak tahu kita ini kesasar. Apa yang disebut kesasar itu pikirannya tuh jauh melenceng, saya merasa benar. Kadang-kadang kan tidak terasa Bante ya. Wah, saya udah benar kok ini. Tapi ternyata dalam satu pandangan yang lain, aspek pikiran yang lain atau secara umum, ternyata saya salah. Bagaimana untuk mendeteksi atau mengerti bahwa apa yang saya pikirkan ini benar dan berguna bagi penjernihan batin sendiri. Iya, memang kalau kita perhatikan, banyak para meditator ini, pikirannya itu bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa tahu sesuatu yang di luar dirinya, yang sesungguhnya banyak yang bisa diketahui, yang bisa dilihat. Ternyata kalau kita melihat yang di luar diri kita itu sesungguhnya juga membuang-buang waktu. Karena banyak ilmu yang di luar diri kita itu yang bisa kita ketahui. Kalau kita tersita waktu keluar, otomatis itu menyia-nyiakan waktu. Maka dari itu alangkah baiknya Sang Buddha lebih menekankan, alangkah baiknya mereka itu tahu inti untuk melatih diri, menjernihkan, membersihkan batinnya itu bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, bebas dari kegelapan batin ini lebih penting dari segala yang kita ketahui yang di luar itu. Sehingga itu dia tidak sampai menyasar ke bagian-bagian yang mereka anggap itu penting. Tetapi sesungguhnya itu pemborosan waktu. Sia-sia waktu. Kita latihan, tahu banyak itu tapi tidak ada gunanya untuk pemurnian batin kita. Oh, jadi intinya menyia-nyiakan waktu. Itu banyak sekali hal dari luar yang mempengaruhi pikiran, sehingga pikiran betul-betul jadinya tidak terkendali, malah terbuang sia-sia Bante ya. Jadi di sini tidak fokus atau tidak jernih. Banyak hal dari luar yang membuat batin tidak jernih. Kadang kita tidak sadar Bante, karena kadang kita merasa, ini kan asik, ini kita lagi main game ya. Ngapain harus ada waktu? Kenapa harus ada udahlah saya main 1 jam atau 2 jam saja hanya untuk refreshing. Tapi kita mau semalaman, kita mau menang Bante di situ. Bagaimana kadang-kadang terbawa kita pada suatu arus yang ya tadi yang menyia-nyiakan waktu. Tentu keluarga Dhamma TV juga banyak yang merasa begitu. Coba dipersiapkan nanti line SMS dan line teleponnya juga. Saya persilakan dulu Bante untuk menerangkan mengapa kita terlanjur Bante dengan itu. Ya, maka dari itu kalau kita lihat tanpa kita sadarin, manusia yang hidup di bumi ini selalu terjerumus di dalam permainan-permainan mereka sendiri, sehingga itulah yang membawa mereka terbuang ke sana energinya, tenaganya, pikirannya, waktunya, sehingga dengan demikian otomatis mereka tanpa mereka sadarin kesia-siaan yang mereka lakukan ini, tetapi mereka anggap itu menyenangkan.
itu menerang sesuatu hiburan yang mereka anggap itu sebagai hiburan. Tetapi sesungguhnya kita harus memahami setiap orang punya waktu yang sama. Alangkah baiknya kalau masing-masing itu memahami fokus inti yang terpenting di dalam mengembangkan batin dan spiritual itu yang harus bagaimana, itu harus difokuskan sungguh-sungguh. Kalau kita masih main ini, main itu, main sana, lari ke sini, melihat alam-alam halus, melihat tempat orang lain, mengerjakan sesuatu dengan kekuatan pikiran kita, akhirnya ini seolah-olah ya kita sama dengan pekerjaan yang di bumi ini, tetapi di alam halus kita juga melakukan sesuatu yang melihat, memantau ini, melihat sana, dapat berita apa, dapat wahyu apa, macam-macam seperti itulah. Jadi sesungguhnya ini juga masih belum to the point, belum pada inti untuk memurnikan batin yang sesungguhnya yang diharapkan oleh beliau yang maha tahu bagaimana inti yang sesungguhnya ini harus dijalankan terlebih dahulu, bahwa yang masalah-masalah yang lain itu hanya sekedar hiburan-hiburan. Alangkah baiknya selama tugas kita belum selesai, jangan kita curahkan waktu kita hanya untuk hiburan, untuk cari kesenangan, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan batin kita bersama, sehingga ketika tugas kita selesai, baru kita bisa melakukan hal-hal yang dianggap sebagai sampingan saja. Iya, jadi kadang-kadang kan tadi Bante sudah mengatakan bahwa kadang-kadang kita dipermainkan oleh apa yang disebut permainan pikiran. Tapi kadang-kadang kita juga lagi asik nih ya dengan permainan pikiran, jadi kadang-kadang kita terbuai. Tapi baiklah, nanti keluarga Dhamma TV setelah pariwara berikut ini kita akan masuk lebih dalam lagi sebenarnya yang bagaimana yang disebut permainan pikiran. Jangan beranjak kemana-mana karena cermin cuma ada di Dhamma TV. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, tetap kami buka di line telepon di 7566335 dan 2194421, juga di line SMS 08123 250912. Kami bacakan SMS yang sudah masuk. Namo Buddhaya. Bante, nama saya Yatnun dari Wihara Buddha Ratana Ampel Gading, Tirtoyudo. Yang saya tanyakan, kenapa waktu belajar meditasi kok selalu ingat perbuatan buruk dan perbuatan yang baik? Bagaimana cara mengendalikannya? Kemudian sekalian dari pengendalian diri dengan cara meditasi, bagaimana caranya untuk menggiring konsentrasi ke arah supaya pikiran kita fokus, berapa lama bisa fokus. Terima kasih Bante dari Bapak Eko. Sementara itu dulu dari Bapak Eko dan dari memang permainan pikiran kita itu begitu sangat gesit, lincah, liar, sulit dikendalikan. Maka itu kita memang harus sabar, ulet, dan membiasakan secara terus menerus untuk latihan pagi dan malam, pagi dan malam, pagi dan malam. Kalau kita bisa melatih dengan sungguh-sungguh, pagi 2 jam, malam 2 jam, siapapun juga, tenang atau tidak tenang, banyak pikiran positif, negatif yang muncul, itu tidak peduli. Pokoknya aku harus meditasi, terus berusaha dengan mantap, kokoh, satu poin. Misalkan kita pernafasan, hanya ke sana aja, ke nafas terus menerus. Tetap kita perkembangkan, walaupun pikiran masih gerandul macam-macam, mikir macam-macam, tidak peduli. Tetap kita kembangkan terus. Kalau kita membiasakan demikian ini, otomatis dalam waktu 2 jam, 2 jam pagi dan 2 jam malam, terus demikian secara kontinu 6 bulan kita jalankan, ini akan membawa manfaat perubahan yang luar biasa karena Anda berusaha untuk mengendalikan dan melatih
dengan sungguh-sungguh berjuang bagaimana mengendalikan selalu terfokus ke nafas Anda, otomatis ini adalah teknik yang terbaik yang bisa dilakukan secara pribadi masing-masing, harus dibiasakan sebanyak mungkin. Iya, iya. Kelihatannya juga sudah ada di line telepon. Silahkan, selamat malam. Terus dekat. Aduh, sayang sekali ya. Oke, silahkan untuk dicoba. Kadang-kadang memang line teleponnya kadang-kadang agak rantas ya, agak terpotong-potong. Oke, ini juga dari Bapak atau Ibu Tarcis ini ya. Selamat sore Bante Damo Wijayo. Saya Tarcis dari Malang. Saya pemirsa Dhamma TV dan sangat berminat dengan agama Buddha. Ingin sekali bisa memperoleh kitab suci agama Buddha. Karena itu mohon kemurahan hati Bante, apakah kiranya sudi memberikan kitab tersebut kepada saya atau memberikan petunjuk di mana saya bisa memperolehnya. Kiranya bisa diketahui saya adalah orang Katolik sedang studi di suatu tempat, sangat berminat dengan meditasi ala Buddhis, dan juga beliau penggemar dari Yohanes de la Cruz, mistikus Kristen yang ajarannya mirip dengan ajaran Buddha. Alamatnya di sekian. Terima kasih dari Bapak Tarcis. Silahkan. Iya, kalau kita ingin mendapatkan, memang untuk sementara ini, karena kitab suci Tipitaka bisa kita lihat di belakang ini begitu banyak bukunya, ada sekitar 20 buku, otomatis kalau Dhamma TV menyediakan begitu banyak 20 buku, siapa yang minta dikasih? Langsung Dhamma TV-nya tutup loh Pak. Maka dari itu alangkah baiknya Bapak sekarang lebih baik langsung ke perpustakaan yang ada di wihara. Dengan demikian Anda bisa pinjam di perpustakaan itu dengan demikian, atau ke wihara-wihara yang ada seperti yang ada di Mojorejo, Ngandat, yaitu di Raya Mojorejo sana nomor 77. Anda bisa meminjam di perpustakaan sana. Di situ banyak lengkap buku-bukunya. Memang kalau kita perhatikan, Sang Buddha lebih menekankan pikiran. Siapapun yang melatih pikiran, tidak ada bedanya agama ini atau agama itu. Apakah Romo Yohanes? Karena memang kami juga dengar Romo Yohanes juga belajar Zen Buddhism 7 tahun di Jepang. Jadi otomatis apa yang beliau ajarkan tidak ada bedanya dengan agama Buddha, karena dia ilmunya dapat dari Zen Buddhism yang ada di Jepang. Iya, terima kasih. Kami terima telepon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, dari Soleh. Oh, di Buring, Bu. Bapak Soleh di Buring, bagaimana, hujan apa tidak ini? Hujannya sudah lewat. Oh, hujan sudah reda. Sekarang sudah nggak hujan lagi, Bu. Oh, sudah tidak hujan lagi. Iya. Apa mau nonton Arema sebentar lagi? Loh, saya malah dapat dari penjenengan tadi dari acara lain tadi siang, Bu. Oh, sudah. Iya. Iya. Oke, silakan Bapak Soleh. Ada Bante Dhamma Wijaya. Saya mau menanyakan kepada Bante hal-hal apa yang membuat pikiran kita lemah, lalu hal-hal apa juga yang membuat pikiran kita itu bisa Kuat. lebih kuat gitu loh. Iya. Kadang-kadang mudah terprovokasi, mudah lupa, dan mudah-mudah yang lain gitu loh. Oh, banyak yang muda-muda ya. Yang terutama memang Mas Soleh, gampang lupa Bante. Orang itu kan, apakah gampang lupa bisa diobati dengan meditasi gitu ya. Intinya kan itu lebih juga bagus ya Mas Soleh ya. Iya, iya termasuk itu. Iya. Kadang-kadang kalau kita itu katakan habis melihat Arema gitu Bu ya. Sepulangnya itu kan mesti kalau ibadah itu terusan itu agak sulit gitu loh. Oh, kurang bisa Seperti dari konsentrasi. pulang dari pesta itu bagusnya juga persentasenya menurun. Jadi Iya, iya. apakah itu termasuk salah satu
lemahnya pikiran saya dalam hal ini juga mewakili para teman-teman yang lain mestinya Bu. Gitu. Iya, Jadi intinya apa saja yang bisa melemahkan pikiran kita dan apa-apa juga yang bisa menguatkan pikiran kita. Iya. Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Soleh. Ya, Jadi yang penting sekarang kita harus paham seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa yang bisa melemahkan kita itu karena kita tanpa kita sadarin banyak faktornya negatif yang kita masukkan terus-menerus. Maka mulai sekarang kita harus punya tameng yang kuat, kokoh, dan bertekad. Tidak ada apapun yang negatif akan masuk ke dalam pikiran kita. Demikian juga faktor yang akan memperkuat kita sering memasukkan faktor-faktor yang positif melalui keenam indera kita. Apapun yang masuk dalam pikiran yang positif ini, lalu kita tinggal semangat, dan semangat. Nah, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh konsentrasi, latihan, otomatis itu juga memperkuat daya ingat kita, mampu mengendalikan pikiran kita, membuat kita lebih damai dan bahagia. Inilah kekuatan yang tumbuh secara pribadi di dalam diri kita masing-masing. Dengan sistem cara seperti itu dilaksanakan tiap hari, otomatis akan menyingkirkan kelemahan kita, membangkitkan semangat dan kekuatan yang positif dalam diri kita masing-masing. Iya. Di sini juga masih banyak lagi SMS dari Ibu Patricia di mana bisa berlatih meditasi. Kemudian juga dari Bapak Yono Tumpang, ini tentang bagaimana cara menghindari kebiasaan buruk dari diri kita. Juga dari Ade di Bumi Aji Batu. Kemudian sewaktu meditasi bagaimana cara mengarahkan pikiran kita dari Bapak Bobi. Kemudian saya mau nanya, saya itu sering meditasi sambil duduk dan tidur, tapi tambah senyum-senyum sendiri. Itu kenapa Bante? Kok meditasi kok senyum-senyum? Menarik sekali. Bentar lagi, bagaimana cara mengontrol emosi supaya kita tetap terkendali, dari Bapak Ervan di Malang. Kemudian mohon tanya Bante, kenapa ya saya kok tanpa sebab sering sedih? Apa betul saya sedih tanpa sebab? Terima kasih dari Ibu Riatin. Banyak sekali Bante, tapi intinya sama. Saya persilahkan sekalian untuk closing acara 3 menit ke kalau depan. kita sering sedih itu berarti ada sesuatu yang mengikuti kita. Maka dari itu frekuensi mereka kita terima seolah-olah kita juga merasakan sedih. Maka dari itu kita mulai sekarang harus membangkitkan frekuensi yang berbeda, dibangkitkan sesuatu yang positif di dalam diri kita, otomatis itu akan bisa menghilangkan perasaan sedih, perasaan yang tidak enak itu. Maka dengan demikian, siapapun yang ingin meditasi, Anda bisa datang ke wihara yang memang menyediakan khusus waktu dan tempat untuk latihan. Anda bisa ke Mojorejo sana, yaitu di Wihara Damadhipa Arama, bisa datang, bisa kontak untuk menyediakan waktu Anda untuk melatih di tempat wihara itu, sehingga dengan demikian Anda melatih dengan sungguh-sungguh, otomatis itu akan membawa manfaat yang sebaik-baiknya. Maka dari itu dengan demikian, apapun yang kita lakukan, semuanya ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Siapapun yang ingin bebas dari penderitaan, marilah kita mulai sekarang dengan sungguh-sungguh bertekad. Tidak ada pandang bulu, siapapun juga. Siapapun yang bertekad untuk mengendalikan keenam inderahnya. Tidak ada apapun yang negatif masuk dalam keenam inderahnya. Otomatis pikiran tidak pernah merasakan dikotorin, menderita oleh apapun juga. Demikian juga, kita sudah terbiasa emosi, terbiasa marah. Marilah kita bersama-sama mulai sekarang bertekad untuk mengendalikan pikiran yang negatif itu. Jangan sampai kita ucapkan maupun lakukan. Demikian juga, mulai sekarang kita juga bertekad mulai sekarang, ayolah kita penuh semangat, siapapun juga, memasukkan program-program yang positif melalui keenam indera, supaya batin dan pikiran kita terisi oleh memori yang positif. Ini merupakan sarana yang akan bisa membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Apapun yang positif yang ada dalam pikiran kita,
marilah kita bersama-sama berjuang untuk melakukan yang positif, positif dan positif. Mengucapkan yang positif itu terus menerus dalam pikiran, dibangkitkan yang positif selalu setiap saat. Mengucapkan semoga semua hidup berbahagia atau putho, putho, putho setiap saat. Barang siapa yang melakukan seperti ini, pengendalian terbaik telah Anda kembangkan secara pribadi masing-masing, otomatis Anda akan menjadi manusia yang melepaskan dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, lalu membangkitkan suatu kebiasaan positif di dalam pikiran Anda sendiri. Karena itu, semua ini tergantung diri Anda sendiri. Siapa yang yakin dan percaya segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Maka dari itu mulai sekarang, marilah kita berjuang. Jangan menciptakan, jangan membentuk kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam pikiran, iri, jengkel, mangkel, bingung, frustasi, stres. Itu adalah sampah bagi pikiran kita sendiri. Marilah kita dengan sukacita buang semua pikiran negatif itu. Jangan ada satupun yang kita simpan dalam batin kita. Karena itu tidak berharga. Buang semuanya. Tetapi marilah kita mulai sekarang yakin. Dibentuk oleh pikiran kita. Kita menciptakan pikiran kita. Membiasakan pola-pola pikir kita sendiri. Mulai sekarang cinta kasih, simpatik. Kita menjaga keseimbangan. Semangat, sabar, tekad kita. Bijaksana. Selalu membangkitkan pikiran positif. Buddha setiap saat. Dengan cara seperti ini, pengendalian seperti ini, Anda akan menjadi master di dalam diri kita, mampu membuang yang negatif, mengembangkan yang positif. Itulah Anda akan menjadi masyarakat yang membawa manfaat, membawa faedah yang terbaik untuk semua makhluk. Sehingga semua makhluk ikut berbahagia karena Anda juga bahagia di dalam diri Anda. Itulah teknik yang telah diberikan oleh Sang Buddha kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana, pandai mengolah cara berpikir sehingga Anda selalu berbahagia dan selalu damai di mana-mana. Itulah harapan semua makhluk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bante. Jadi kelihatannya memang semoga acara yang sudah kita habiskan sejam ini tadi banyak meresap di batin kita. Sayang sekali ya keluarga Dhamma TV, kita sudah berada di penghujung waktu. Sebentar lagi kita mohon pamit, tetapi sempat juga ini ada satu SMS yang melesat. Demikian, acara ini menarik, bagaimana kalau tambah 1 jam sampai jam 20. Oke, akan kami pikirkan begitu ya keluarga Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, saya Hani Sonyaruri beserta kerabat kerja mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sampai kita jumpa lagi pada minggu depan. Ada kata bijak pada hari ini, janganlah mencari kebahagiaan di hal-hal besar atau mewah, tetapi sebenarnya kebahagiaan ada dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Sampai jumpa keluarga Dhamma TV. Salam sejahtera, Rahayu.